Nah, oke teman ya. Jadi di video kali ini kita akan recap ya selama sebulan terakhir apa yang udah terjadi pada Bitcoin, baik dari outlook dari midtermnya ya maupun outlook dari long term kita ya, overview secara besar maupun secara jangka pendek untuk Bitcoin itu akan gue bahas di video kali ini ya. Di last update ya, kalian masih ingat mungkin ya tanggal 23 Juli ya melalui VIP group kita ada sempat call short dan saat ini masih berjalan ya with USD di sini. Risk reward itu 1/6 di sini ya. Sebelumnya kita ada call short untuk koin PP ya, itu udah dari 144 sekian. Nah, ini udah dari awal bulan lalu gitu ya, pas entry masih di 144 sekian. Saat ini masih running profit terus ya, dengan target long term kita itu ada di setengah harga dari area entry ya, atau di sekitaran 600-700 gitu. Saat ini kan di sekitaran 1200 something gitu untuk PP ya. Jadi mau PP maupun WIF kita semua masih jalan aja. Jadi kalau misalnya kalian butuh outlook seperti ini ya, entah Bitcoin maupun altcoin ya, di sini gua akan sering update ya melalui VIP Group Can. Dan syarat joinnya ini gratis ya. Caranya gimana? Kalian bisa tinggal daftar BingX saja. Mumpung saat ini gue masih ada campaign sekitar 26 hari lagi ini bakalan selesai ya. Jadi hanya dengan deposit minimal 200 USD aja kalian udah bisa dapetin 50 USD. Dan 50 USD ini kalian bisa tradingkan ya. Dan kalau profit ini langsung cair jadi USDT beneran gitu. Dan dengan minimal 1000 USD aja kalian udah dikasih 15 USDT ini gratis ya. Ini tanpa ada rugi untung, otomatis kalian udah dapetin 15 USDT teman ya, hanya dengan deposit 1000 doang. Jadi ini bener-bener free money ya. Dan campaign ini berlaku hanya untuk khusus referral gue aja. Ini untuk 26 hari lagi teman. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngakalin gimana cara dapetin 200.000 gratis ya, sebenarnya bisa aja kalian deposit 1000 and then kalian dapetin 15 USDT lalu kalian tarik lagi gitu. Cuman kan buat apa gitu ya. Pastinya di sini kita bisa dapetin voucher-voucher USDT maupun USDT real ya. Kalau misalnya kalian bahkan trading di BingX gitu ya, lalu kalian profit, kalian bahkan bisa dapetin sampai 50 USDT dalam bentuk cash lebih lagi teman. Jadi tunggu apa lagi ya, ini campaign bakalan berakhir nggak lama lagi. Dan secara otomatis kalian juga pasti akan langsung memenuhi kualifikasi persyaratan untuk bisa masuk ke dalam VIP Group Can ini. Hanya tinggal DM admin aja melalui link yang ada di deskripsi gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman masih ingat ya, pada video yang lalu gitu ya, kita ada membahas mengenai pasar saham ya, pasar saham dari US di sini ya, yang biasanya ini mengindikasikan antara pertanda bullish atau bearish juga untuk market crypto teman-teman ya, karena biasanya ketika dia naik ya, biasanya indikasi oleh crypto dia akan ikutan naik. Kalau misalnya dia turun, crypto juga kemungkinan akan turun. Dan di update yang terakhir, gue udah bilang ya mengenai possibility teman-teman ya, bearish engulfing yang terjadi pada market saham di sini ya. Secara weekly time frame di sini ya ada bearish engulfing dan kemungkinan besar akan diikuti oleh candle bearish berikutnya di tanggal 22 sampai 29 Juli. Dan ternyata kejadian ya, di minggu ini kita mengalami candle merah lanjutan lagi teman-teman ya. Jadi setelah bearish engulfing kita mengalami candle merah lanjutan. Bitcoin masih stay strong teman-teman ya, bahkan masih ada naik lagi ya, rebound back ke area level 68.000. Kita juga sempat call the top teman-teman ya untuk area level 68.000 di sini ya, karena ini ada possible top untuk Bitcoin juga. Dan sampai saat ini sebenarnya ya belum begitu banyak berubah sih, strategi kita masih sama-sama aja gitu, plan kita masih sama. Kita ngelihat market SPX ya, saham secara di US ini ya, top-top saham secara di US ini semuanya lagi pada koreksi ya dalam 2 minggu belakangan ini. Dan untuk kripto kita juga masih sama teman-teman ya, karena kita lihat dari saham masih ada koreksi. Apalagi dari sebulan terakhir ini ya, ini yang bakalan kita bahas juga ya, bahwa ada possible kita udah mengalami 5 wave teman-teman ya, 5 wave up untuk Elliott wave di sini ya. Selama sebulan ya, dari tanggal 5 Juli ya, dari awal Juli sampai saat ini udah akhir Juli teman-teman ya. Jadi kalau misalkan untuk wave count-nya seperti apa, ini kita mulai dari yang pertama di sini ya, ini wave yang 1, and then koreksi ke wave 2 ya, sesuai gambar aja sebenarnya gitu ya. Balik ke 56.000 wave 2, and then wave 3, wave 4 di sini ya, correction ke 63.000, and last pump wave 5 68.000 teman-teman ya. Sebenarnya last pump ini masih agak ambigu sih teman-teman ya. Jadi wave 5-nya sebenarnya ini antara 68 gitu ya, atau kalau misalnya kalian lihat di sini ini kalian lihat garis yang berwarna ungu ini juga sempat pernah kita bahas di VIP group gitu ya. Jadi ada possible resistance juga ya ketika kita menyentuh line yang berwarna ungu ini. Jadi line yang berwarna ungu ini ya, kalian bisa lihat ini adalah lower high daripada resisten Bitcoin dari waktu ke waktu ya. Dimana tiap kali kita menyentuh garis berwarna ungu ini kita selalu kena reject yang paling dalam.
Dan kita bahkan udah sempat call the top juga untuk Bitcoin di level 72.000 ini, dimana ketika banyak orang bullish pada saat itu dan berharap Bitcoin akan breakout ke 75 sampai 80.000. Kita bilang ini adalah top untuk Bitcoin teman-teman ya. Ini adalah rebound area B daripada wave A, daripada Elliott Wave ABC structure. And then saat ini ya kita juga mengatakan hal yang sama ya pastinya. Ya, kalau misalnya kalian ingat ketika di level 72.000 banyak sekali komentar negatif ketika kita turns bearish untuk Bitcoin, dan saat ini ketika di level 68.000 gue yakin juga akan banyak komentar yang kontradiktif juga gitu ya, cenderung kontradiktif, yang mungkin banyak yang sudah mengira Bitcoin akan bullish dan ke atas. Well, itu bisa terjadi teman-teman ya, itu juga adalah alternatif scenario yang pengen kita bahas juga gitu ya. Tetapi kenapa lebih kecenderungannya adalah 60 to 70% bahwa ini adalah possible top ya 68.000, atau mungkin Bitcoin bisa aja hit area 70.000 dulu gitu ya. Jadi antara 68 atau 70.000 ya, mungkin aja bakalan retesting line yang berwarna ungu ini and then baru kita drop setelah itu ya. Jadi untuk saat ini sebenarnya ya antara B ini teman-teman ya, ini rebound area B ini mungkin bisa finish di area 68.000 atau bahkan ke level 70.000 ya. Kenapa bisa ya? Karena bisa jadi juga ada expanded flag correction ya. Kalau misalnya kalian mempelajari teori Elliott Wave, ada beberapa corrective wave, entah itu zigzag structure atau expanded flag structure temen ya, dimana target area B itu bisa all the way ke 1,2 Fibonacci temen ya, dimana ya ini kurang lebih sitting mendekati line ungu ya, atau possible resistance di area level 70.000 yang kita bahas temen. Lalu ya untuk target C-nya ini ya mungkin di daerah CME gap gitu ya, yaitu di bawah level 60.000 untuk Bitcoin ya, possible 59.000 untuk Bitcoin gitu. Jadi sebenarnya kita udah pernah call the top ya di area level 72.000, dan saat ini kita akan call the top lagi, dan kita akan bahas ya kenapa ya. Pertama, karena ada possible 5 wave structure ini udah selesai gitu, and then possible ABC structure ini bakalan play out untuk saat ini. Jadi selama sebulan ini kita udah nyelesain 5 wave untuk Elliott Wave, dan saat ini kita mengalami yang namanya ABC correction teman-teman ya. Dan kalau misalnya kalian mempelajari Elliott Wave teman-teman di sini ya, kalian pasti tahu gitu ya, bahwa ya secara outlook ya Elliott Wave ini memiliki 5 wave count teman-teman ya, 5 wave count yang sebenarnya setiap wave ini dibagi lagi ya, divide lagi ke beberapa count teman-teman. Jadi misalkan wave count yang satu ini terdiri dari 5 wave count, baru dihitungnya satu gitu teman-teman ya. Begitu pula sebaliknya gitu ya, ABC ini terdiri dari 5 wave count juga. Nah, yang banyak dipertanyakan semua orang, apakah saat ini kita ada di wave count yang nomor 4 ini, teman-teman ya? Atau kita udah selesai komplit 5 wave dan akan koreksi ABC, teman-teman ya? ABC terlebih dahulu, baru kita bakalan breakout ke new all time high gitu ya. Jadi antara kita ada di bagian titik yang AB ini, atau di titik yang di nomor 4 ini dan menuju ke nomor 5 ya. Pasti kita tahu nomor 5 ini Bitcoin bakalan hit ke 1M sampai 2M, teman-teman ya. 2M lebih gitu ya untuk Bitcoin, kalau misalkan dia selesai ke wave 5 ini. Jadi sebenarnya ini adalah bullish scenario ya, yang menurut gue probability ini ya bisa lebih kecil teman-teman ya. Kenapa ya? Karena saat ini market saham lagi cenderung turun gitu ya. Jadi untuk skenario ini play out, menurut gue ini agak lebih kecil probability-nya gitu ya. Mungkin hanya sekitar 40% teman-teman. Bahwa saat ini ya kita udah selesai nih. Kalian bisa lihat ya, ini complete ABC teman-teman ya. Jadi ini adalah A wave, lalu ini B wave ya, rebound ke 72.000. And then C wave ke level 53.000, and then ini possible bottom teman-teman ya. Setelah C wave kita menuju ke new all time high gitu ya. Jadi setelah koreksi A, B, C ini kita ke 85.000 sampai 100.000 untuk Bitcoin. Itu adalah bullish scenario-nya. Dan untuk mungkin menginvalidasi hal tersebut ya, bahwa skenario ini mungkin kita ternyata salah gitu ya. Karena saat ini ya yang kita prediksi ini kita adalah sudah selesai 5 wave, and then kita saat ini menuju ke ABC yang terdiri dari 5 corrective wave structure teman-teman ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu baru kehitung satu wave A teman-teman. Ini yang kita predik teman-teman ya. Jadi bukan yang nomor 4 ini, tetapi kita lebih cenderung predik ke yang bagian A ini. Tetapi kalau misalkan ternyata kita ada di yang nomor 4 ini ya, apa yang terjadi untuk Bitcoin, bahwa Bitcoin harus breakout dari line yang berwarna ungu ini teman-teman ya. Bahwa misalkan kita ngelihat satu impulsive wave teman-teman ya, let's say Bitcoin balik ke 72.000 teman-teman ya, atau 73.000, itu ada possibility bahwa ABC ini udah selesai, and then kita bakal menuju ke level 80.000 sampai 100k 1,5M atau possible 2M untuk Bitcoin gitu ya.
Jadi kalian harus take note ya bahwa apa yang harus dilakukan oleh Bitcoin adalah break dari garis berwarna ungu ini teman-teman ya. Karena saat ini kita masih ada di daerah resisten daripada garis yang berwarna ungu ini. Selama itu tidak terjadi teman-teman ya, bahwa ada possibility ya, kalian lihat yang satu ini ya. Ada 5 wave teman-teman ya, 5 wave 1, 2, 3, 4, 5 dan ini baru kehitung satu wave A teman-teman ya. Dan untuk cara apa kita menghitung wave count tersebut, kita ilangin ABC yang satu ini termennya, kita ubah menjadi 1, 2, 3, 4, 5 dari corrective wave. Jadi di sininya adalah satu termen, and then ini ke arah 2, dan ini 3, lalu ini yang keempat termennya. Jadi ini yang keempat, and then yang kelima ya, maybe yang kelima ini bakalan take out area level 53.000 ini. Ini adalah skenario level 50.000 ya, atau 48.000 yang pernah kita bahas dari beberapa bulan yang lalu gitu ya. Dari bulan April kita udah predik untuk skenario ini bakalan play out. Jadi setelah 1, 2, 3, 4, 5 ini baru kehitung satu big wave A teman ya. And then mungkin kita rebound setelah ini teman ya, menuju ke big wave B teman ya. Big wave B, abis itu kita menuju ke wave C lagi ya. Wave C ini mungkin bakalan kayak 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Dan mungkin bisa take out ke level 40.000 ya, sampai 30.000 akhir untuk Bitcoin. Itu yang sebenarnya worst case scenario-nya gitu ya. Jadi setelah A, and then rebound B, and then ke C termennya, dan C pasti di bawah level 48.000 gitu ya. Jadi itu adalah skenario yang kita prediksi sejauh ini termennya, dan saat ini ya kita udah di bagian titik nomor 4 termennya. Nomor 4 sebelum kita menuju ke yang nomor 5 daripada satu wave A temennya gitu ya. Itu adalah prediction dari koreksi ini temennya, 1, 2, 3, 4, 5 daripada wave A temennya, baru ke wave B, baru ke C nya, baru kita new all time high gitu. Jadi kalau misalnya sampai koreksi ABC yang sebelah kanan ini, bukan yang sebelah kiri ini play out temennya, tetapi malah yang sebelah kanan ini ya, kalian lihat yang di bagian kanan ini malah play out, itu yang mungkin ya the worst case scenario untuk Bitcoin, yaitu area level 40k temennya, atau bahkan mendekati 30k untuk Bitcoin, 30.000 level untuk Bitcoin. Tetapi kalau misalkan skenario ABC yang nomor 4 ini play out temennya, ya possible ya kita take out level 73.000 and then kita menuju ke 100.000 dan mengindikasikan bahwa ini adalah wave ABC bukan 1, 2, 3, 4, 5 gitu untuk Elliott wave ya. Jadi malah yang balik lagi yang tadi ini adalah A, B, C and then kita menuju ke level baru, breakout ke level baru gitu ya, bukan ini 1, 2, 3, 4, 5 teman gitu ya. Jadi saat ini kita berada di 5 wave lagi, sekali lagi temennya. Jadi yang titik 4 ini sebenarnya terdiri dari 5 impulsive wave lagi gitu temennya. Jadi yang tadi udah gua predik lagi dari sini ya, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ini yang keempat nih. Yang kelima mungkin 50k di sini. Bisa kita katakan sekitar 50.000 untuk Bitcoin ya. Jadi yang keempat ini terdiri dari 5 wave lagi temennya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Lalu A, B, C gitu teman. Dan ABC ini pastinya terdiri dari 5 wave lagi, atau bisa kita ulang lagi 1, 2, 3, 4 and then yang kelima itu take out ke level 50.000 gitu ya. Jadi ya kurang lebih sih seperti itu teman. Jadi mau ABC atau 1, 2, 3, 4, 5 itu sebenarnya sama aja. Ini ngomongin target jangka pendek ABC-nya itu ya dikarenakan ya ada possible CME gap juga di level 59.000 sekian yang bisa menjadi possible target kita teman-teman ya. Jadi ya sekali lagi ini mungkin call terakhir kita ya, potential top untuk Bitcoin di level 68.000 sebelum menuju ke level 50.000, kecuali terjadi invalidasi area Bitcoin bisa breakout ke level 72 sampai 73.000. Itu mungkin analisa kita salah teman-teman ya, tetapi kalian lihat gitu di sini udah ada bad warning sign yang benar-benar a big deal menurut kita. Market saham selama 2 minggu ini ya korektif banget di sini ya, bearish selama 2 minggu terakhir ini, dan ini bisa cenderung membawa dampaknya ke kripto juga untuk Bitcoin mengalami koreksi lanjutan and then eventually mungkin menuju ke new low area gitu. Paling itu aja teman, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.